Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Habibah, rekan kelompok dari Sapa Hafsah. Baik, saya kali ini akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh Sapa Hafsah sebelumnya. Dan pada kali ini saya akan membahas pertama-tama dengan transmigrasi. Dimulai dari definisi transmigrasi. Transmigrasi itu merupakan suatu program pemerintah yang dilakukan dengan pemindahan suatu kelompok masyarakat dari tempat yang padat ke tempat yang wilayah masyarakatnya sedikit guna untuk memecahkan masalah kependudukan dengan seperti pemerataan bangunan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian ada menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dia mengatakan transmigrasi itu sebagai perpindahan penduduk secara sukarela dalam wilayah NKRI untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transmigrasi itu merupakan suatu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat akan penduduknya ke wilayah yang jarang atau bahkan tidak ada penduduknya, guna untuk kepentingan pembangunan negara seperti pemecahan masalah kependudukan, meratakan pendidikan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pengertian migrasi. Nah, migrasi itu menurut KBBI itu sendiri dikatakan bahwa suatu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Nah, adapun menurut Cipto Suryanto pada tahun 2000, migrasi itu didefinisikan sebagai perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Nah, kesimpulan dapat diambil dari definisi migrasi itu sendiri, yaitu merupakan perpindahan suatu penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam cakupan nasional maupun internasional. Jadi, migrasi ini tidak ada paksaan atau perintah dari pemerintah, melainkan dilakukan secara bebas karena faktor-faktor tertentu, kan karena faktor pekerjaan atau lingkungan dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang melakukan imigrasi ini disebut dengan imigran. Selanjutnya adalah perbedaan antara transmigrasi dan migrasi. Nah, perbedaan yang pertama itu dari definisi. Kalau transmigrasi itu perpindahan penduduk dari yang padat akan penduduk ke tempat yang tidak padat akan penduduk. Kalau migrasi itu tidak spesifik transmigrasi, melainkan hanya perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan menetap. Kemudian lingkupnya itu kalau transmigrasi itu hanya dilakukan secara lokal. Kalau migrasi itu dapat dilakukan secara lokal maupun internasional. Kemudian kalau transmigrasi ini ditetapkan atau diperintahkan oleh para pemerintah, adapun migrasi tidak diperintahkan oleh pemerintah. Kemudian dari sisi pelaku bahwa orang-orang yang melakukan transmigrasi itu dikatakan sebagai transmigran, adapun yang melakukan migrasi itu dikatakan sebagai imigran. Nah, faktor terjadinya transmigrasi itu seperti persebaran penduduk yang tidak merata, kemudian ada alasan ekonomi, adanya proyek pembangunan atau bencana alam. Nah, kalau migrasi itu seperti lingkungan atau keadaan hidup yang sudah tidak sesuai, yang dirasa sudah tidak sesuai, kemudian adanya pekerjaan, kurang adanya lahan pekerjaan, sehingga harus dilakukan migrasi. Selanjutnya adalah faktor terjadinya migrasi. Ada dua, ada faktor penarik, ada faktor pendorong. Nah, kalau faktor penarik itu yang pertama, adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupan seseorang. Kemudian, keadaan lingkungan di daerah akan menjadi faktor penarik bagi seseorang untuk melakukan transmigrasi. Dan yang ketiga, kemauan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dan ada pun faktor pendorongnya itu seperti menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, kemudian makin berkurangnya sumber-sumber yang berasal dari alam atau lingkungan, dan yang terakhir adalah adanya tekanan seperti politik, agama, sehingga mengganggu kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, jadi faktor pendorongnya itu kalau yang pertama ada tekanan penduduk, kurangnya pekerjaan di daerah asal, adanya pembangunan proyek pemerintah merupakan kawasan bencana. Nah, kalau misalnya faktor penariknya itu adanya sumber mata pencaharian serta sumber alam yang baru, mendapatkan pendapatan yang lebih baik, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, pengaruh dan ajakan dari orang lain. Jadi jenis migrasi itu kalau dibedakan
bentuknya ada dua, ada migrasi penduduk secara vertikal maupun horizontal. Nah, kalau vertikal itu merupakan kalau vertikal itu hanya terjadi perubahan pada status individu tersebut. Nah, kalau misalnya migrasi penduduk vertikal itu kayak misalnya perpindahan status dari yang tadinya orang miskin jadi orang kaya gitu. Kalau misalnya penduduk horizontal, dia kayak lebih ke sisi geografisnya, kayak misalnya pindah dari dataran tinggi ke dataran rendah atau sebaliknya. Kemudian kalau migrasi berdasarkan dari ada atau tidak adanya niatan untuk menetap, itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada permanen dan ada non permanen. Jadi kalau permanen itu jadi pas ketika individu tersebut melakukan migrasi, dia ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Kalau misalnya non permanen, jadi dia menetap hanya sementara, tidak menetap secara permanen, dan itu biasanya karena faktor pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada migrasi berdasarkan segi politik dan administratif yang dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama ada migrasi ekstern atau international migration. Nah, ini tuh migrasi yang dilakukan dengan melampaui batas negara, seperti ada imigrasi, emigrasi, remigrasi. Nah, kalau migrasi itu merupakan masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Kalau emigrasi itu keluarnya penduduk tersebut dari suatu wilayah dengan tujuan untuk pindah ke wilayah lain. Kemudian kalau remigrasi itu perpindahan penduduk dari suatu negara untuk kembali ke negara asalnya. Nah, yang kedua itu migrasi intern atau migrasi nasional. Nah, perpindahan penduduk ini melewati batas administrasi, namun masih dalam satu wilayah negara. Jadi jatuhnya dilakukan dalam suatu negara atau bersifat lokal, seperti urbanisme, transmigrasi, ruralisme, evakuasi, forensen, turisme. Kemudian yang ketiga ada migrasi lokal atau lokal migrasi. Jadi perpindahan penduduk pada suatu wilayah administrasi yang sama. Jadi migrasi ini tuh dilakukan secara pertimbangan individu, yaitu yang pertama migrasi sukarela atau perpindahan atas keinginan imigran sendiri, dan yang kedua adalah migrasi yang diharuskan, perpindahan penduduk yang tidak didasarkan oleh keinginan imigran. Kemudian ada jenis migrasi lainnya, yaitu yang pertama migrasi masuk, keluar, dan neto. Kalau selanjutnya ada jenis migrasi lainnya, yaitu yang pertama migrasi masuk, yang kedua migrasi keluar, yang ketiga migrasi neto. Yang pertama, migrasi masuk itu merupakan penduduk yang memasuki suatu daerah tujuan. Kalau keluar itu kebaliknya dari yang memasuki, berarti dia meninggalkan daerah asal. Kemudian kalau migrasi neto itu merupakan selisih antara jumlah migrasi yang masuk dengan jumlah migrasi yang keluar. Ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Yang bersifat positif itu di mana jumlah orang-orang yang masuk ke dalam satu wilayah itu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang keluar dari wilayah tersebut. Adapun yang migrasi neto negatif itu kebalikan dari yang positif, berarti jumlah yang keluar itu lebih banyak daripada yang masuk ke wilayah tersebut. Selanjutnya ada migrasi bruto, merupakan jumlah total migrasi masuk dengan migrasi yang keluar. Kemudian kalau migrasi total itu total semua orang yang pernah pindah, jadi maupun dia migrasi maupun dia masuk atau keluar, dia dihitung termasuk ke dalam migrasi total. Selanjutnya ada migrasi semasa hidup, merupakan perpindahan penduduk berdasarkan tempat kelahiran. Selanjutnya ada migrasi parsial yang merupakan ukuran arus migrasi antara dua daerah asal dan tujuan. Selanjutnya ada ulang alik atau orang yang melakukan aktivitas di kota lain dan akan pulang pada hari yang sama saat dia berangkat. Jadi dia pergi ke suatu wilayah pada saat pagi hari, kemudian balik lagi ke tempat asal dia pada sore hari. Jadi bersifat tidak menetap. Kemudian kalau migrasi sirkuler merupakan migrasi yang terjadi saat seseorang berpindah tempat tapi tidak untuk menetap di daerah tujuan. Kurang lebih mirip sama yang ulang-alik. Kemudian selanjutnya adalah arus migrasi. Nah, arus migrasi ini merupakan jumlah atau banyaknya perpindahan dari satu daerah asal ke daerah tujuan dalam kurun waktu tertentu. Nah, jenis-jenis transmigrasi, yaitu yang pertama ada transmigrasi umum, swakarsa, berbantuan, swakarsa mandiri, lokal, sektoral, dan bedol desa. Pertama-tama itu transmigrasi umum. Transmigrasi umum ini
merupakan perpindahan penduduk yang biayanya ini secara keseluruhan ditanggung oleh pemerintah. Kalau misalnya Swakasa berbantuan, dia dirancang oleh pemerintah transmigrasinya dan dalam proses transmigrasi tersebut melibatkan badan usaha yang diposisikan sebagai mitra usaha. Kemudian kalau swasta mandiri dilakukan dan diutamakan bagi penduduk yang sudah mampu mengembangkan diri dan ingin meningkatkan kemampuan hidupnya. Jadi transmigrasi ini dilakukan ketika seseorang dirasa cukup untuk memulai kehidupan baru di tempat tujuan. Kemudian kalau transmigrasi lokal itu dilakukan dari suatu provinsi atau provinsi lain. Jadi kalau lokal itu antar provinsi transmigrasinya. Kalau sektoral yang dimana pembiayaannya itu tidak dibantu oleh pemerintah, namun ditanggung bersamaan oleh para transmigran lainnya. Kalau transmigrasi budaya desa, di mana transmigrasi tersebut dilakukan oleh orang-orang dari suatu desa, di mana isi desa tersebut mencakup oleh aparat pemerintahan, oleh para pemerintahnya juga ikut-ikut pindah. Selanjutnya adalah syarat transmigran. Nah, syarat transmigran itu yang pertama pasti warga negara Indonesia karena dilakukan secara nasional. Kemudian yang kedua adalah berkeluarga. Kemudian berusia 18 sampai 50 tahun karena dianggap masih mampu produksi, masih dalam usia produktif. Kemudian selanjutnya adalah belum pernah bertransmigrasi. Kemudian selanjutnya adalah memiliki keterampilan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan. Kemudian berbadan sehat, menandatangani surat pernyataan kesanggupan dan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran, serta yang terakhir adalah lulus seleksi sebagai transmigran. Nah, kewajiban transmigran itu di tempat asal itu mereka pindah bukan cuma numpang tinggal gitu, bahasa kasarnya. Tapi dia juga harus mampu melestarikan memelihara kelestarian lingkungan di sekitar, kemudian mampu mengembangkan kegiatan usahanya, kemudian mampu memelihara kepemilikan tanah dan aset produksinya, kemudian dapat memelihara keharmonisan hubungan dan masyarakat sekitarnya, kemudian yang terakhir mematuhi ketentuan transmigrasian. Nah, tujuan transmigrasi itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 ada 8, yaitu yang pertama, pemerataan penyebaran penduduk, pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan sumber daya baru, menanggulangi pengangguran, bagian dari pembangunan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, dan pengembangan daerah. Nah, ukuran transmigrasi itu yang pertama ada angka mobilitas. Angka mobilitas ini dia menunjukkan perbandingan antara jumlah tempat perpindahan dalam suatu periode tertentu dengan jumlah penduduk yang berisiko pindah. Nah, ini ada rumusnya sudah tertera. Kemudian ada angka migrasi masuk, ukuran migrasi ini ada angka migrasi keluar, bruto, kemudian neto, bisa dibaca di PowerPoint. Selanjutnya adalah kebijakan mortalitas. Nah, kebijakan sanitasi. Menurut WHO, pada tahun 2010, sanitasi itu merupakan pengendalian seluruh faktor lingkungan fisik manusia yang dapat atau bisa menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia, baik secara fisik maupun mental. Nah, adapun menurut Sumampo dan Pinontoan pada tahun 2019, sanitasi lingkungan itu merupakan status kesehatan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Sehingga kesimpulan dari sanitasi itu merupakan suatu upaya pengendalian lingkungan dalam membudayakan hidup bersih dan perilaku hidup sehat masyarakat agar terhindar dari penyakit. Nah, dasar hukum kebijakan sanitasi itu tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Selanjutnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Cakupan kebijakan sanitasi itu ada 4 aspek, yaitu yang pertama ketersediaan air bersih, kemudian penanganan air limbah, penanganan sampah, serta pengelolaan drainase.
Nah, ketersediaan air bersih ini dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pelayanan air minum dan sanitasi itu merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, pemerintah pusat itu memiliki tugas untuk mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan program dan anggaran daerah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana khususnya di bidang sanitasi. Nah, selanjutnya ada penanganan sampah karena sampah ini termasuk polemik yang sangat uh, sering dibicarakan di Indonesia. Nah, strategi dalam menyelenggarakan sanitasi penanganan sampah itu yaitu pertama, pengurangan sampah semaksimal mungkin yang dimulai dari sumbernya, kemudian yang kedua peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha peserta, kemudian peningkatan cakupan layanan dan kualitas sistem pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan peraturan perundangan, serta pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Pengelolaan drainase, strategi dalam penyelenggaraan sanitasi itu yang pertama, ada pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor atau subsektor terkait lainnya berdasarkan keseimbangan tata air, mengoptimalkan sistem drainase yang ada, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan, mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten dan atau kota dalam pengembangan sistem drainase yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Kalau kebijakan vaksin, nah Kemenkumham pada Indonesia tahun 2013 mengatakan bahwa vaksin itu merupakan produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman yang telah dimakan atau dimatikan yang berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, semua vaksin ini merupakan produk biologis sehingga memerlukan penanganan khusus. Vaksin ini merupakan bahan antigenik yang membantu tubuh untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya terhadap suatu penyakit. Nah, singkatnya itu, vaksin itu merupakan produk biologis yang terbuat dari kuman yang berfungsi untuk merangsang kekebalan tubuhnya agar tidak rentan dari suatu penyakit. Dan semua vaksin itu merupakan produk yang membutuhkan penanganan khusus. Jenis-jenis vaksin yang pertama ada vaksin hidup, attenuated. Nah, vaksin hidup itu dibuat dari virus atau bakteri liar penyebab penyakit. Nah, vaksin hidup jenis ini bersifat labil dan mudah mengalami kerusakan bila kena panas dan sinar. Oleh karena itu, vaksin golongan ini harus dilakukan pengelolaan dan penyimpanan dengan baik dan hati-hati. Kemudian ada vaksin inactivated. Inactivated dihasilkan dengan cara membiarkan bakteri atau virus dalam media pembiakan, kemudian dibuat tidak aktif dengan penambahan bahan kimia. Biasanya tersedia saat ini berasal dari seluruh sel virus yang inactivated, toxic, dan polisakarida murni. Selanjutnya yang ketiga adalah rekombinan atau rekayasa genetika. Antigen vaksin dapat pula dihasilkan dengan cara teknik rekayasa genetik. Produk ini sering disebut sebagai vaksin rekombinan. Nah, selanjutnya adalah kebijakan imunisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, imunisasi itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kemenkes sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai MDGs. Adapun menurut Kemenkes RI tahun 2013, imunisasi itu merupakan satu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif. Nah, sehingga bila dia terpapar suatu penyakit tidak akan mengalami sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi itu terbagi menjadi dua, ada yang secara umum, ada yang wajib, dan ada yang pilihan atau boleh, sunnah lah intinya, bisa dilakukan atau enggak. Boleh dilakukan dan boleh juga enggak dilakukan. Dia kesimpulannya itu imunisasi merupakan upaya pencegahan dari penyakit menular untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang. Sehingga tubuh tersebut membuat zat anti untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan. Tujuan imunisasi yaitu tujuannya itu untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada kelompok masyarakat atau bahkan menghilangkan suatu penyakit tertentu dari dunia. Nah, secara umum tujuan imunisasi itu ada 3. Melalui imunisasi, tubuh tidak, yang pertama, dengan adanya imunisasi, tubuh itu terkena terserang penyakit. Kemudian, efektif mencegah penyakit menular.
kemudian dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada balita. Kemudian manfaat imunisasi untuk anak itu dapat mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Kemudian kalau untuk keluarganya, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Kalau untuk negara, memperbaiki tingkat kesehatan dan jumlah mortalitas atau morbiditas, serta dapat menciptakan bangsa yang kuat dan bakal untuk melanjutkan perkembangan bangsa. Kebijakan imunisasi. Yang pertama, penyelenggaraan imunisasi itu dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan pemerintah. Kebijakan imunisasi. Penyelenggaraan imunisasi itu dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mempertahankan prinsip keterpaduan antara pihak terkait. Kemudian mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi dengan melibatkan berbagai sektor terkait. Mengupayakan kualitas pelayanan yang bermutu, mengupayakan berkesinambungan penyelenggaraan melalui perencanaan program dan anggaran terpadu, perhatian khusus yang diberikan untuk wilayah rawan sosial, rawan penyakit seperti KLB, dan daerah-daerah sulit secara geografis. Jenis-jenis imunisasi. Ada LIL, 5 imunisasi dasar lengkap, yaitu Bacillus calmette-guerin atau BCG, diphtheria pertussis, hepatitis B, polio vaksin, campak vaksin. Kemudian kalau imunisasi tambahannya itu kayak baclofen, vaksin, first program, PIN atau pekan imunisasi nasional, dan subpin. Nah, biasanya, BCG ini merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit TBC. Kalau difteri jelas untuk difteri, hepatitis B, untuk mencegah hepatitis B, kemudian polio, campak. Kemudian kebijakan coronavirus atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga bahkan menjadi sindrom merasakan. Coronavirus itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga bahkan mencapai MERS atau penyakit SARS. Nah, nCoV-19 saat ini itu atau biasa disebut dengan COVID-19 merupakan jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona ini bersifat zoonosis dan dimana bisa menularkan hewan juga bisa menularkan manusia. Pada manusia, virus corona ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang bisa tingkat levelnya itu bisa ringan atau bahkan hingga bisa berat. Jenis-jenis virus corona itu ada 3. Yang pertama MERS-CoV, kemudian SARS-CoV, dan yang terakhir adalah COVID-19. MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, khususnya coronavirus, yang disebut dengan MERS-CoV. Nah, selanjutnya adalah SARS-CoV. Nah, SARS ini merupakan penyakit pernapasan virus yang tentu disebabkan oleh coronavirus yang disebut dengan SARS-related coronavirus atau SARS-CoV. Kebijakan pemerintah Indonesia saat itu adalah melakukan pemeriksaan terhadap TKI yang baru saja pulang dari luar negeri. Setelah diperiksa, mereka diberi pedoman tentang kegiatan pencegahan SARS selama 14 hari ke depan, seperti di bandara, di pesawat, maupun selama di rumah. Tindakan ini sering diidentikan sebagai community isolation, tapi sebenarnya sebagai upaya mengurangi kontak dengan masyarakat dan sekitarnya, atau social distancing. Kemudian COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan saat-saat ini, yang baru ditemukan akhir-akhir ini, dan merupakan virus baru yang sebelumnya tidak dikenal dan pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember lalu. Virus COVID-19 ini disebabkan oleh kelompok coronavirus. Ya, virus ini dianggap sebagai virus mutasi yang masih belum diketahui secara jelas asal muasalnya. Kebijakan COVID-19 yaitu kebijakan terkait pandemi bersifat sementara karena masih akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kebijakan-kebijakan itu yang pertama seperti keringanan biaya listrik,
adanya PSBB di beberapa wilayah, kemudian adanya larangan mudik, keringanan kredit, serta pemerintah menggelontorkan anggaran sebanyak 405,1 triliun rupiah. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan penyakit-penyakit dengan kematian tertinggi. Yang pertama adalah kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ini masih menjadi permasalahan kesehatan global, di mana data yang diperoleh oleh WHO menyebutkan bahwa angka kematian ini menyebabkan sebanyak 17,7 juta setiap tahunnya. 31% itu merupakan penyebab dari seluruh kematian global. Dan Indonesia ini juga mengalami peningkatan penderita penyakit kardiovaskuler, dan kondisi ini akan memberikan beban kesakitan, kesehatan, serta beban sosial ekonomi bagi keluarga penderita, masyarakat, dan negara. Penyakit ini tuh merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Gejala yang ada yang pertama sleep apnea. Jadi sleep apnea itu adanya gangguan pernapasan pada saat tidur. Jadi pas lagi dia tidur itu bisa jadi berhenti bernapas, tapi nggak lama, cuma beberapa detik. Tapi nanti ada nafas lagi, berhenti lagi. Nah, itu tuh menyebabkan otak juga seluruh tubuh atau organ-organ lainnya yang bekerja pada saat tidur kekurangan oksigen. Nah, gejala selanjutnya itu ada ruam berwarna kuning yang pada kulit, adanya kekuatan genggam yang buruk, kemudian adanya bintik gelap di bawah kuku, selanjutnya ada sering pusing, masalah seksual, kemudian cepat merasa lelah, sudah adanya gangguan dalam bernafas, kemudian nasi kulit jadi gelap dan bludru, gusinya sering berdarah, adanya perubahan pigmen kulit, seperti ini contohnya jari tangan dan kaki itu jadi warna biru, kemudian ada masalah seksual, kemudian kaki bengkak saat berdiri atau duduk lama. Nah, ini data penyakit kardiovaskuler di Indonesia. Di Indonesia itu 1,5% dari seluruh secara keseluruhan. Ini pada tahun 2018. Nah, selanjutnya adalah stroke. Stroke itu merupakan suatu keadaan di mana aliran darah menuju otak itu terputus. Terputusnya itu bisa jadi karena ada hambatan atau pecah, sehingga sel-sel di otak itu bisa mati karena kekurangan oksigen. Nah, adapun Smeltzer itu mengatakan bahwa stroke atau cedera cerebrovaskuler itu merupakan hilangnya fungsi otak karena stagnasi suplai darah ke bagian otak. Nah, sering ini adalah kombinasi penyakit cerebrovaskuler selama beberapa tahun. Kalau menurut WHO, stroke itu merupakan gangguan fungsi pada otak vokal atau global dengan tanda-tanda klinis dan gejala pada individu yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, serta menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab yang jelas lainnya selain vaskuler. Nah, gejala penyakit stroke itu antara lain yang pertama kehilangan motorik. Jadi karena stroke ini lebih mengacu ke otak, adanya kurangnya oksigen di otak sehingga mengakibatkan kematian sel pada otak, dan otak itu merupakan pusat dari sistem koordinasi tubuh ya. Jadi makanya bisa berpengaruh kemana-mana. Salah satunya ini kehilangan motorik. Nah, stroke itu yang diakibatkan itu hilangnya kontrol volunteer terhadap gerakan motorik. Kemudian yang selanjutnya adalah disfungsi kandung kemih. Nah, ketika seorang pasien itu mengalami stroke, dia akan mengalami juga kemampuan ketika seseorang itu mengalami stroke, dia akan kekurangan kemampuan atau kehilangan kemampuan dalam mengatakan sesuatu yang dia butuhkan. Jadi kayak nggak bisa mengkomunikasikannya dengan orang. Jadi bisanya cuma diem aja di atas kasur rumah sakit itu. Juga mungkin akan mengalami inkontinensia urinarius sementara karena konfusi. Nah, gangguan persepsi. Stroke itu dapat berdampak pada disfungsi persepsi visual, sehingga mengakibatkan individu tidak mampu menginterpretasikan sensasi yang dirasa. Jadi, biasanya kalau orang stroke itu udah mati rasa gitu bawaannya. Selanjutnya ada kehilangan komunikasi, nggak bisa bicara, sulit untuk
bicara sama orang, jadi orangnya juga nggak ngerti dia maunya apa. Nah, berikut adalah data kejadian diabetes mellitus. Selanjutnya adalah ya, nah ini selanjutnya itu data diabetes mellitus Indonesia pada tahun 2013 sampai 2018. Indonesia ada di 2%. Namanya meningkat sebelumnya dari 2013 itu cuma 6,9%, sehingga pada tahun 2018 itu 8,5%, sehingga ada kemungkinan tahun lalu juga meningkat. Nah, diabetes mellitus itu merupakan satu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, sehingga akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin ini disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans menjalankan sehat atau disebabkan oleh kurangnya responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Nah, tanda dan gejalanya itu yang pertama, sering buang air kecil, meningkatkan rasa haus dan lapar, kemudian mudah lelah, kulit juga rasa panas, akut seperti garing, dan kadang rasa kebas. Nah, ini penduduk usia 15 tahun ke atas yang terdiagnosis diabetes pada tahun 2018. Selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi itu merupakan keadaan di mana tekanan darah seseorang itu di atas batas normal, di mana tekanan sistolik seseorang itu di atas 140 mmHg dan diastolik itu di atas 90 mmHg. Adapun pada lansia, hipertensi ini didefinisikan sebagai suatu tekanan darah di atas atas normalnya pada lansia, di mana lebih dari 160 mmHg untuk sistoliknya dan di atas 90 mmHg untuk tekanan diastoliknya. Nah, gejala yang dialami penderita hipertensi ini kalau menepis, kepalanya itu terasa pusing, terasa sakit pada kepala bagian belakang, gelisah, dadanya itu jadi sering deg-degan, lemas, sesak napas, sering berkeringat, kemudian mengalami gangguan tidur. Kemudian gejala yang dijumpai akibat adanya komplikasi hipertensi, di mana meliputi gangguan saraf, jantung, penglihatan, tergangguan fungsi kerja ginjal, gangguan kesadaran, bahkan hingga koma. Jadi hipertensi ini bisa menyebabkan komplikasi pada organ lain. Nah, ini data hipertensi. Data hipertensi di atas 18 tahun 2018 ada Indonesia itu 8,4% secara keseluruhan, dan paling tinggi itu di Sulawesi Utara. Yang terendah itu di Papua sebesar 4,4%. Nah, selanjutnya adalah kanker. Kanker itu merupakan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh sel atau jaringan tidak normal yang dapat berkembang dengan cepat sehingga mengganggu sistem metabolisme tubuh. Jika jaringan sudah berkembang dengan cepat, maka beberapa penyakit komplikasi dari penyakit ini dapat menyebar dengan cepat pula. Dan penyebaran kanker ini berasal dari jalan yang ada di pembuluh darah. Semua unsur yang membentuk organ mempunyai potensi untuk menyebabkan kanker. Nah, gejala dan tandanya itu antara lain seperti perubahan kebiasaan buang air besar atau kandung kemih. Jadi sakit kalau lagi buang air. Atau bisa jadi keluar berdarah pas lagi buang air. Kemudian selanjutnya ada sakit yang tidak sembuh, kemudian pendarahan atau keluaran cairan yang tidak biasa dari bagian pribadi, kemudian ada penebalan atau benjolan di payudara atau tempat lainnya, leher, ketiak, selangkangan, kemudian ada gangguan pencernaan atau kesulitan untuk menelan, kemudian batuk atau suara serak yang kasar. Kadang batuknya itu juga disertai dengan merah. Nah, bukan kanker berdasarkan diagnosis dokter pada tahun 2018 dan juga di sini ada 2013. Ya, 2018 meningkat, ada yang meningkat dan ada juga yang menurun. Tapi lebih banyak yang meningkat daripada menurun. Selanjutnya adalah ginjal kronis. Nah, menurut Kemenkes, penyakit ginjal itu merupakan kelainan yang mengenai organ ginjal yang timbul akibat berbagai faktor. Biasanya itu timbul secara perlahan dan sifatnya itu menahun. Jadi nggak dalam waktu yang dekat, tapi beberapa tahun baru bisa terbilang kronis. Awal dinyatakan sakit ginjal itu nggak ada gejalanya sama sekali. Tapi lama-kelamaan akan
semakin banyak gejala yang muncul. Seperti yang pertama, merasa lelah atau sesak napas, kesulitan dalam tidur, kulitnya menjadi kering, kemudian sering gatal-gatal, kemudian kurangnya nafsu makan, mengalami kram otot di malam hari, lebih sering pergi ke kamar mandi, khususnya pas malam hari. Kemudian kaki dan pergelangannya itu bengkak. Bengkak di sekitar mata, terlebih pada pagi hari, ada darah dalam urin, tidak dapat berkonsentrasi, juga sakit kepala. Nah ini ketahuan sih kejadian penyakit ginjal kronis. Ada 2013 2018. Mayoritas naik semua dan Indonesia ada di 3,8% pernya. Ada di 3,8 pernya. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TB, merupakan satu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama pada paru-paru. Gejalanya itu seperti batuk berdahak yang terjadi selama 2 minggu berturut-turut atau lebih. Intinya batuk berdahaknya itu lama. Kemudian dahaknya itu bercampur darah, mengalami sesak napas, lemas, nafsu makannya berkurang, kemudian berat badannya juga berkurang, sering mengalami demam dan berkeringat pada malam hari. Ya, ini dia jumlah kematian penyakit TB pada tahun 2018. Datanya menurut provinsi. Selesai. Sekian presentasi dari kelompok 9. Semoga materinya itu mudah dipahami oleh kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.